والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata yang bernajis, sebabkan Allah Ta'ala sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidaklah bisa melihat Allah Ta'ala oleh mata-mata, tetapi Allah bisa melihat setiap yang bermata. Tetapi dalam kajian yang kita akan bahas di khutbah yang singkat ini, kita akan menyampaikan satu peristiwa mukjizat terbesar Nabi sesudah mukjizat yang paling besar. Sesudah Al-Quranul Karim, mukjizat yang kedua adalah Isra dan Mi'raj. Maka hari ini kita sudah sampai pada 21 Rajab. Kamis depan, malam Jumat, berulang kembali di tanggal yang sama, tetapi di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Peristiwa tanggal 27 Rajab ialah peristiwa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat pertama yang baru saya sampaikan tadi, yang sering kita dengar, yang diawali oleh Allah Ta'ala dengan ungkapan kata yang sering dipergunakan oleh orang Arab itu sendiri. Ketika seseorang Arab melihat, mendengar sesuatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang mengejutkan, peristiwa yang sangat hebat, maka mereka akan mengatakan Subhan, Subhan, Maha Suci. Maka Allah Ta'ala menggunakan kata yang mereka sering pergunakan itu juga untuk mengenai sesuatu peristiwa yang luar biasa. Allah pergunakan juga menggunakan kata Subhan. Maka di sini disebutkan dalam ayat yang pertama, Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah Ta'ala. Alladzi di sini isim mausul berhajat kepada silat, yang mana yang dimaksud untuk menjelaskan makna isim mausul tersebut tergantung kepada silat yang ada di depan, yaitu kata sambung yang ada di depan yang bisa menjelaskan makna maksud dari kata isim mausul tersebut. Siapa yang disucikan di sini? Allah Ta'ala. Asra bi'abdihi, yang telah menjalankan, bukan Nabi yang berjalan, tetapi Allah yang menjalankan. Abdihi, bi'abdihi. Kenapa tidak menggunakan langsung abdahu? Padahal di situ asra fi'il madhi, faedahnya bukan cuma lazim, tapi mutaaddi, dia kepada maf'ul. Ada target di situ. Bukan hanya dia satu orang yang melakukan perbuatan, tapi tidak ada objek perbuatan.
Tidak ada target perbuatan. Bukan Nabi yang berjalan, tapi Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala ditambah bi'abdihi. Bahwa hubungan Allah Ta'ala dengan Nabi kita Muhammad SAW begitu dekatnya. Kenapa digunakan bi'abdihi, dengan hambanya? Allah Ta'ala memperjalankan dengan hambanya, menunjukkan kedekatan Allah dengan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Sehingga tidaklah sah salat kalau tidak menyebut Allah tanpa menyebut Muhammad. Ada orang salat pada waktu salat 5 waktu, mengerjakan ibadah salat, dia hanya mengucapkan kalimat syahadah ilahiyah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak mau dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah salat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari ayat yang pertama ini bisa kita mengambil pemahaman bahwa Allah Ta'ala menyebutkan kedahsyatan peristiwa tersebut dengan menggambarkan, dengan menggunakan kata-kata yang sering dipergunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kepada sesuatu yang luar biasa. Tapi di sini menggunakan ibarat asra, memperjalankan, menunjukkan bahwa apa yang tidak masuk akal menurut antena akal manusia yang padat terbantah dengan kata dalam ibarat Al-Quran itu sendiri yang mengibaratkan dengan kata asra, yang menjalankan di sini adalah Allah Ta'ala. Karena idza arada syai'an yaqulu lahu kun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Allah Ta'ala berkehendak terhadap sesuatu, mustahil dalam akal kita. Kalau Allah ingin itu terjadi, maka itu akan terjadi. Nabi Isa diangkat ke langit, nanti diturunkan lagi ke bumi di akhir zaman. Logikanya mana ada manusia naik ke langit kemudian turun di akhir zaman? Menurut akal kita tidak sanggup kita jangkau. Tapi ini perkara iman. Kalau kita menggunakan ukuran standarnya adalah keimanan, maka itu mungkin dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi bila kita menggunakan ukuran standarnya adalah akal kita tidak bisa menjangkau kehebatan Allah Ta'ala. Maka kemudian bila kita menggunakan akal, maka kita akan sama seperti orang bule, orang barat, orang kafir, sekuler, liberal yang mengatakan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu betul, tapi dengan roh saja, tidak dengan jasad. Karena kalau dengan jasad tidak mungkin dalam waktu sepertiga malam terakhir sebelum terbit fajar sudah sampai kembali ke kota Mekah, sudah sampai di dalam rumahnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Karena kenapa? Yang dipergunakan adalah akal logika. Maka hal ini beruntung bagi kita yang hidup di zaman ini. Ketika ada berita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, kita sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, saudara. Benar engkau ya Muhammad. Tidak ada ujian berat bagi kita saat ini. Ketika para dai, ulama, alim ulama menyampaikan dakwah tentang peristiwa maha dahsyat Isra dan Mi'raj, kita semua percaya. Tetapi dulu bahkan orang mukmin yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW pun mereka mengundurkan diri kembali kepada ajaran penyembah berhala. Bersyukur kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di akhir zaman Allah berikan keimanan kepada kita. Lantas apa yang ingin disampaikan dalam ayat ini? Bahwa Allah Ta'ala memperjalankan hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena tingkat kedudukan Nabi yang paling mulia adalah abdihi, hamba. Bahasa kita budak. Budak, pernah kita jadi budaknya Jepang. Pernah kita jadi dijajah oleh Jepang. Kata mama saya yang sekarang sudah 80 tahun, Mak Tuan, itu di belah sini itu
tempat kodim tentara sekarang bikin posko, bikin rumah, bikin markas, bikin perumahan tentara, itu tempat duduknya Jepang. Kami orang-orang tua dulu kata mak, kalau udah selesai tanam padi kami diambil, dirampas, dibakar. Kemudian disuruh kerja nggak dikasih makan. Lebih parah lagi di Jawa, ada yang namanya pekerja romusa. Dipaksa kita bekerja, membangun rel kereta api, membangun berbagai macam kebutuhan dari pasukan tentara Jepang. Tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih pakaian, dan tidak diberikan kesempatan istirahat. Mati kita. Banyak mayat-mayat kita kaum muslimin yang terbujur di jalan begitu saja seperti ayam mati. Budak seperti itu tidak bisa dia untuk menuntut, tidak bisa dia mengharap, tidak bisa dia meminta atau memaksa tuannya. Allah Ta'ala menghendaki Rasulullah sebagai hambanya untuk diangkat sebagai hamba yang paling mulia. Derajat yang paling tertinggi inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan melebihi makhluk seluruh yang ada di alam ini. Maka kalau ditanya apakah sifat Nabi Muhammad yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, abduhu wa rasul. Muhammad adalah hambanya dan rasul. Tapi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, hamba tersebut. Kenapa? Karena berkaitan dengan maksud, bukan maksud. Hikmah dibalik diutusnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithu liutammima mafalihal akhlaq. Tidak ada lain aku diutus kepada kalian melainkan adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak yang sudah pernah diajarkan oleh saudara-saudaraku sebelumku, Aisyah, Musa, Harun, dan lain-lain para nabi dan rasul sebelumnya. Maka kesempurnaan akhlak ini diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengangkat Nabi kita Muhammad pada makam yang derajat yang paling tertinggi, seperti yang disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, alam nasrah laka sadrak. Tidaklah, bukankah kami tidak melapangkan hatimu ya Muhammad? Tidakkah kami melapangkan hatimu ya Muhammad dari berbagai kesulitan dan himpitan yang menyesaki di dalam dadamu ya Muhammad? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutanmu ya Muhammad. Fa inna ma'al usri yusra, maka sungguh di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, kata Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan hidup dakwahmu ini ya Muhammad, dan kesulitan hidup kita yang beribadah selama ini, pasti ada kemudahan di balik tersebut. Fa idza faraghta, maka andai kata engkau selesai menunaikan kewajibanmu kepada Allah Ta'ala, fansab, bangkitlah engkau berdiri. Wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika farghab, maka senantiasa sesudah engkau mengerjakan kewajiban kepada Allah, bangkit, laksanakan kewajiban-kewajibanmu, dan wa ila rabbika farghab, hanyalah mengharap keputusan terakhir, keinginan terakhir adalah keinginan daripada Allah Ta'ala. Itulah yang disebutkan tawakal sesudah ikhtiar. Maka dalam surat tersebut juga menjelaskan bagaimana posisi Rasulullah pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kita tercinta, ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab tersebut, Nabi diembargo, Nabi diboikot, Nabi tidak diizinkan bermuamalah, bertransaksi, berjual beli, bahkan menikah. Para pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang masih sedikit dan lemah dari kalangan kaum fakir, miskin, dan budak, tidak diizinkan untuk bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitar kota Makkah, bahkan yang di luar kota Makkah.
Maka dibuatlah oleh Abu Jahal pakciknya sebuah pengumuman yang ditempellah pengumuman itu di dinding Ka'bah. Siapa yang bertransaksi, yang berbicara, yang berhubungan dengan Muhammad dan para pengikutnya, maka akan diberikan sanksi oleh pemerintah kota Mekah dan para penguasanya. Maka mulai detik itu Nabi mulai terancam. Lari para pengikutnya menyembunyikan diri di balik bukit-bukit yang ada di sekitar sekeliling kota Mekah. Mereka naik di atas bukit di sana untuk menyelamatkan dirinya. 3 tahun Nabi merasakan sengsara dengan para pengikutnya. Kadang ada makanan, kadang tidak ada makanan. Entah apa yang dimakan. Kadang tidak berani kaum muslimin untuk membantu Nabi Muhammad. Kaum muslimin yang lain pun yang sudah berada di balik bukit, bersembunyi di dalam lubang-lubang yang ada di bukit-bukit yang ada di sekitar kota Mekah, menanti datangnya orang yang memberikan makan kepada mereka, termasuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tahun Nabi kita diembargo. Amr bin Hisam salah satu di antaranya. Sahabat Nabi yang bernama Amr bin Hisam, ketika sudah masuk tengah malam, dia membawa 1 ekor onta. Di atas onta itu berkarung-karung isinya gandum dan makanan. Kemudian dicambuklah onta tersebut agar menuju ke atas bukit. Disitulah Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin yang masih sedikit merasakan sedikit, yaitu makanan yang diberikan oleh saudaranya yang ada dalam kota Mekah. Tapi Amr bin Hisam ini pun ketakutan luar biasa, andai kata diketahui oleh orang-orang Mekah. Hingga akhirnya kemudian dia mengajak beberapa orang yang kasihan dengan nasib Nabi Muhammad dan para pengikutnya agar kita melakukan demo terhadap keputusan zalim yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan para pembesar tokoh-tokoh Quraisy Mekah jahiliyah. Akhirnya mereka bersekongkol, berkumpul di depan Ka'bah. Sesudah mereka tawaf pada waktu pagi hari keliling Ka'bah 7 putaran, maka mereka kemudian mengumpulkan masyarakat kota Mekah menghadap ke arah Ka'bah dan mereka menghimbau untuk mencabut perjanjian isolasi terhadap Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan itu ditentang oleh Abu Lahab. Tapi karena ini sudah dikondisikan, beberapa orang yang tadinya sudah setuju, mereka menolak pendapat Abu Lahab untuk tetap melanjutkan embargo kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Hingga akhirnya Abu Lahab kalah dan akhirnya mereka berhasil mencabut embargo. Perlu dicatat, pada saat itu mereka hanya kasihan, tapi kebanyakan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengharapkan ketika Nabi datang kepada mereka yang mencabut embargo tersebut, kalau engkau berjuang kami masuk ke dalam kelompokmu ya Muhammad, berikan kami posisi jabatan kedudukan di kota Mekah. Ada yang membantu karena ingin mengharapkan jabatan. Hampir saja Nabi kita Muhammad tergiur dengan bujuk rayu tersebut. Andai kata Allah Ta'ala tidak menjaga Nabi kita Muhammad, maka sungguh beliau pasti akan tergelincir. Maka alhamdulillah, tawaran-tawaran seperti itu tidaklah digubris oleh Allah, tidak digubris oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berselang tidak lama kemudian wafat pamannya, ayah angkatnya yaitu Abu Thalib. Disusul kemudian oleh istrinya Siti Khadijah yang selama ini menyejukkan hati, menenangkan hati, menenteramkan hati ketika beliau ditimpa berbagai ujian. Begitu juga Abu Thalib yang selama ini membentengi Rasulullah dari kejahatan-kejahatan kaum musyrikin Mekah. Maka ketika 2 pagar ini meninggal dunia, Rasul mengatakan, setelah Abu Thalib wafat, mereka kaum kafir sudah berani langsung untuk menentangku di depanku, bahkan mencela dan memperlakukan aku seperti orang-orang yang jahat. Pada suatu hari ketika Rasulullah keluar dari rumahnya hendak menuju sesuatu tempat, di tengah jalan ada seorang yang dungu. Dia berdiri di hadapan Rasulullah mengambil tanah di padang pasir, kemudian dia taburkan di atas kepala Rasulullah SAW. Saat itu karena Abu Thalib sudah meninggal dunia, maka semakin berani mereka untuk memperlakukan Rasulullah dengan semena-mena. Rasul tidak membalas karena tahu
akan ada balasan yang lebih kejam andai kata Rasulullah membalas. Maka Rasul pulang, kemudian sampai di rumah, Siti Fatimah Zahra putri Rasulullah membersihkan debu yang ada di atas sorbannya Rasulullah.